Yang kedua juga sama, berarti masuk ke bulan Juni ya. Bulan Juni ada transaksi apa? Penjualan aset sebesar 30 juta. Berarti di sini ada penjualan aset sebesar 30 juta dengan nilai wajarnya 15 juta. Berarti di sini ada kerugian yang timbul senilai 15 juta. Maka yang 15 juta ini yang di bulan Juni ini kas yang pertama 15, aset non kas yang berkurang 30 juta dan asumsi kerugian dan kerugian yang timbul senilai 15 juta dialokasikan ke Aldi, Bayu dan Citra, diperolehlah angka 6, 6 dan 3 juta. Lalu yang kedua, masih ada kewajiban yang dibayar atau tidak? Kalau sudah beres berarti masuk ke perhitungan pembayaran kas kepada sekutu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu sama seperti yang tadi, kita harus menghitung dulu amannya si perusahaan membayar kepada sekutu berapa, karena masih ada waktu 1 bulan yang tersisa dari proses likuidasi bertahap ini. Sama seperti yang tadi ya, saldo akhir di modal sebelum pembayaran kas kepada sekutu, kita pindahkan, yang saya kasih warna oranye ini, kita pindahkan ke schedule pembayaran aman untuk bulan Juni. Lalu kita hitung di asumsi kerugian sampai bulan Juni ini. Karena di bulan Juni sudah terjual asetnya ini 30 juta dan 55 juta, berarti yang belum terjualnya tinggal 5 juta. Maka yang 5 juta ini masuk ke dalam asumsi kerugian di bulan Juni. 5 juta atas aset non-kas yang belum terjual dan 10 juta atas biaya cadangan. Nah, kalau ada kewajiban yang belum terlunasi ditambah kewajiban yang belum dilunasi berapa? Karena di sini cuma 2, maka dijumlahkan 15 juta. Si 15 juta itu dikalikan dengan persentasenya masing-masing, dapat sekian. Lalu di sini muncul defisit akun modal atas Bayu 6 juta. Nah, yang 6 juta sama ya kayak tadi, dialokasikan ke siapa? Si Aldi 40/60 dan Citra 20/60. Maka diperolehlah saldo aman yang harus dibayar oleh perusahaan kepada sekutu di bulan kedua untuk Aldi 11 juta jumlahnya dan untuk Citra 4 juta. Maka yang 11 dan 4 juta ini kita masukkan ke dalam laporan likuidasi dan realisasinya. Mana? 11 dan 4 juta. Nah, yang warna hijau ini hasil perhitungan di schedule pembayaran aman. Berarti untuk schedule pembayaran aman sudah beres ya. Lalu di bulan Juli, berarti kan sama ya, jumlahkan di sisi aktifanya ada 15 juta, di sisi pasifanya juga ada 15 juta. Masuk di bulan Juli sama penjualan aset yaitu 5 juta, harga jualnya 5 juta juga, tidak ada kerugian, berarti tidak berpengaruh terhadap modal. No. Lalu di sini dijumlahkan sama. Lalu kita akan membayar likuidasi di bulan ketiga, karena diasumsikan di bulan ketiga sudah selesai likuidasinya dan ada beberapa biaya-biaya yang harus kita bayar supaya secara hukum dan secara keuangan si perusahaan sudah dinyatakan bangkrut. Jumlah biaya yang dibayar itu sebesar 7.500.000. Nah, karena biaya di sini mengurangi modal, otomatis si pengurangan biaya ini, si pengurangan kas atas biaya likuidasi itu akan berdampak pada pengurangan modal si sekutu. Maka yang 7.500.000 dialokasikan ke Aldi 40, Bayu 40 dan Citra 20%, jumlahnya sekian. Setelah itu kita harus menghitung lagi nih, menyelesaikan tahapan terakhir. Karena si aset semuanya sudah terjual, kewajiban sudah terlunasi semua, maka kita tinggal membayar sisa modal yang si sekutunya. Di sini ada defisit dulu nih, defisit. Maka kita harus menyelesaikan dulu si defisitnya. Kita alokasikan ke Aldi 40/60 dan Citra 20/60. Maka di sini sudah aman bahwa si Aldi tinggal 5 juta dan Citra 2.500.000. Maka dari itu pas dicek ada nggak nih kasnya? Ayat 7.500.000, kasnya pun sama. Kalau sama berarti kita tinggal langsung bayar kas terhadap Aldi 5 juta dan Citra 2.500.000. Maka sampai sini selesailah pembuatan laporan likuidasi karena semua akunnya menjadi 0. Tahapan terakhir, kita akan mengkonfirmasi rencana distribusi kas sesuai dengan yang terrealisasi di laporan likuidasinya. Untuk pembuatan konfirmasi di rencana distribusi kas ini, yang pertama kita harus memasukkan dulu saldo modal dari masing-masing sekutu. Lalu kita masukkan lagi hal-hal yang mempengaruhi si modal sekutu tersebut. Yang pertama, di bulan Mei ada kerugian atas penjualan aset
sejumlah 4 juta entah. Nah, kerugian penjualan aset 4 juta dan 2 juta. Yang tadi sebesar 10 juta. Lalu selanjutnya di sini dihitung ya seberapa. Lalu setelah itu karena di sini di laporan likuidasinya ada pembayaran sekutu atas si Aldi, maka dikonfirmasi distribusi kasnya itu dilaporkan bahwa si Aldi sudah dibayar 3 juta. Lalu di bulan Juni ada kerugian penjualan atas aset senilai 15 juta. Dan alokasinya yang ini ya, 6, 6 dan 3 kita pindahkan ke konfirmasi RDK-nya 6, 6 dan 3. Lalu di bulan Juni ada pembayaran kas kepada si sekutu Aldi dan Citra senilai 15 juta. Nah, 11 dan 4 juta, 15 juta. Nah, kadang di sini sesuai dengan RDK dikatakan bahwa si Aldi itu harusnya memperoleh pengembalian modal di pertama itu sejumlah 6 juta. 6 juta. Maka karena di sini si Aldi baru menerima 3 juta atas pengembalian modalnya, maka yang tadi 15 juta atas pembayaran modal kepada sekutu itu dikurangi dulu atas si Aldi 3 juta untuk memenuhi prioritas Aldi yang harus menerima 6 juta atas kasnya. Lalu dialokasikan nih yang berikan 15 juta tinggal dikurangi 3 juta tinggal 12 juta. Nah, yang 12 juta ini dikalikan untuk Aldi 40 per 60 dan ceritanya 20 per 60 diperolehlah gini ya, sama aja sih pada intinya mah. Yang pasti di sini untuk yang 3 juta ini untuk memenuhi yang si Aldi yang di LDK pertama harus menerima 6 juta dulu. Karena baru menerima 3, maka kita harus melaporkan ada alokasi atas Aldi untuk menerima 3 juta. Lalu yang selanjutnya dijumlahkan tetap ya 11 juta dan untuk Citra 4 juta sama. Untuk biaya likuidasinya harus dialokasikan ke pengurang modal masing-masing sekutu. Sama seperti yang tadi, 7.500 dikalikan dengan persentasenya masing-masing. Lalu muncullah defisit akun modal. Karena defisit akun modal, maka si Bayu harus ditanggung oleh Aldi dan Citra. Perhitungannya sama seperti yang tadi. Terus beres. 5 juta. Akhirnya di akhir tahun itu kita sudah menerima pembayaran final 7 juta. Si sekutu sudah menerima pengembalian modal, pengembalian kas atas modal yang mereka simpan. Tersisa tinggal untuk Aldi 5 juta dan Citra 2.500.000. Alhamdulillah beres.